Citayam Fashion Week akan mati muda. Halo teman-teman, lepas dari ekspektasi banyak kalangan, Citayam Fashion Week ternyata diprediksi akan mati muda. Layu sebelum berkembang. Jangan lagi bermimpi tentang Harajuku yang di awalnya sama dengan Citayam Fashion Week. Demikian yang dikatakan Tokyo Fashion dan kemudian menginternasional, menjadi salah satu trendsetter bagi arah kiblat dunia tentang gaya fashion street. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel Around Jakarta yang mengulas isu-isu viral dan menarik seputar Jakarta. Jika menyukai konten ini, klik tombol like. Share ke teman-teman jika ingin berbagi. Dan bila punya komentar, tanggapan, pertanyaan, ataupun unek-unek, silahkan deh isi di kolom komentar. Mudah-mudahan opini kita akan bisa mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jangan lagi bermimpi tentang istilah Harajuku yang menjadi plesetan Harajuku. Tidak perlu lagi menerka-nerka akan dipindah lokasinya kemana, karena fenomena ini akan kembali redup dan kembali ke titik awal saat anak-anak SCBD sekitaran Citayam, Bojonggede, dan Depok akan kembali ngonten tanpa diwarnai hingar-bingar dan kemeriahan seperti minggu lalu. Tidak perlu lagi mencemaskan apapun tentang Citayam Fashion Week, karena bangsa ini memang seperti ini, gemar melewatkan sesuatu tantangan, kesempatan baru untuk bertumbuh, dan selalu asik dengan habit yang itu-itu saja. Terlalu betah di zona nyaman, walau itu bisa membunuh secara perlahan. Dan bisa jadi juga dilihat dari kacamata politis, Fashion Week dianggap tidak bisa berdampak besar terhadap kenaikan citra politik. Sebab itu, pihak kekuasaan, apakah itu pemegang kekuasaan di wilayah provinsi ataupun pusat, adem ayam saja melihat fenomena ini, tidak segera tergerak untuk mengarahkan dan membesarkannya, dan membiarkannya mati sebelum tumbuh. Atau apakah karena Citayam Fashion Week ini ada sejumlah kontroversi, sehingga membuat para politisi dan pengambil kebijakan gamang dalam menyikapinya? Karena bukankah Indonesia sebentar lagi akan segera memasuki tahun politik? Sehingga siapapun itu, para politisi akan menghitung untung rugi dalam mengambil kebijakan publik terkait pencitraan dirinya tentunya. Bukan rahasia umum lagi, menjelang tahun politik, semua politisi akan memamerkan wajah kenabiannya, wajah malaikatnya kepada rakyat, agar mereka bisa meraup suara dukungan rakyat sebanyak-banyaknya. Rakyat, ya kita-kita ini, dengan segala keluguannya adalah aset penting bagi para politisi, setidaknya untuk 5 tahun sekali. Setelah itu, seperti yang sudah-sudah, rakyat dilupakan. Setelah pertandingan bernama pemilu, para politisi yang tadinya bertempur saling membunuh setelah menjabat kembali berjabat tangan dan bermesraan. Satu meja dengan para pemodal, oligarki yang mensponsori dirinya masing-masing dan bagi-bagi kue besar bernama proyek ini dan itu. Bagaimana dengan rakyat? Kasih saja khutbah dan candu. Itu kata Karl Marx. Citayam Fashion Week adalah letupan gerakan generasi Z dari anak-anak marginal pinggiran Jakarta untuk bisa mempertahankan eksistensi dirinya, survive, dan sebab itu harus eksis dalam dunia digital, media sosial. Mereka kebanyakan anak-anak putus sekolah, orang-orang yang dimiskinkan sistem kekuasaan, yang berada dalam strata terbawah sistem kapitalis borjuasi yang memang menghasilkan kemiskinan struktural. Indonesia ya seperti ini. Bagaimana dengan konstitusi yang mengamanahkan penyelenggara negara untuk memelihara fakir miskin? Bagaimana dengan kelima sila yang sangat luhur itu? Itu hanya ada di dalam janji para pejabat ketika dilantik. Janji kepada Tuhannya masing-masing. Namun setelah itu banyak yang melupakan. Itu sudah berjalan puluhan tahun di sini. Ya sudahlah. Citayam Fashion Week dimulai oleh bonge, kurma,
Roy, Wahyu, JJ, dan sederet anak-anak pinggiran lainnya. Mereka mengonten di media sosial mereka dan mereka tidak pernah berpikir apakah ini dinamakan Citayam Fashion Week atau Street atau apapun. Yang memberi nama itu bukan mereka, tapi pihak lain, entah siapa. Kepentingan Bonge dan kawan-kawan hanyalah sebuah ruang yang dianggap ideal untuk latar belakang atau ruang interaksi konten-konten mereka yang gratis, murah, dan bisa menjadi tempat beristirahat yang aman, walaupun tidak nyaman di malam hari. Dan kawasan terintegrasi Duku Atas Sudirman menjadi pilihan, karena walau jaraknya jauh dengan tempat tinggal mereka, namun bisa sangat mudah dan murah untuk mencapainya, yaitu dengan sekali jalan menumpang komuter lain atau KRL. Dan jika malam datang, tidak ada yang mengusir mereka jika mereka menginap dan tidur di sela-sela beton atau di bawah jembatan atau di emperan Kalimalang yang ada di sana. Bonge dan kawan-kawan asyik dengan aktivitasnya, dan itu dilakukan selama berbulan-bulan tanpa ada euforia yang mengusiknya. Semua berjalan seperti biasa. Waktu berjalan dan ternyata di suatu titik, simsalabim, media sosial yang memuat konten mereka booming, viral. Kisah cinta Bonge dan Kurma yang dipertemukan oleh Nutrisari menduduki trending topik. Dan bukan Indonesia jika warganya tidak latah ikut-ikutan. Maka makin banyak konten kreator yang bukan saja berasal dari sekitaran Citayam, Bojonggede, Depok, namun juga dari Bekasi, Cibitung, Tambun, Karawang, Cikarang, Tangerang, dan dari pelosok Jakarta sendiri yang kemudian datang juga ke Duku Atas untuk bikin konten wawancara ala-ala Bonge dan Kurma. Topiknya bukan lagi Nutrisari, tapi kebanyakan tentang harga outfit yang mereka pakai. Wawancara tentang harga outfit hari ini masih banyak dijumpai di kawasan Duku Atas. Selain itu, anak-anak SCBD juga sesekali membuat konten berjalan di atas zebra cross, layaknya para model yang berjalan anggun di atas catwalk. Karena kawasan Duku Atas masih sepi, maka aksi mereka sama sekali tidak mengganggu kendaraan yang lewat. Jalan Tanjung Karang yang mereka pakai bukanlah jalan utama, melainkan jalan buntu menuju stasiun BNI City yang mengoperasikan kereta bandara pada saat itu. Jarang ada kendaraan yang melintas di sana. Anak-anak SCBD ini sama sekali tidak mengganggu ketertiban umum, sama sekali tidak. Namun, dengan viralnya konten-konten mereka dan kemudian secara latah diikuti para pendatang baru, termasuk para artis, seleb, dan public figure, termasuk para pejabat yang ikut berjalan di atas catwalk dalam tanda kutip, maka kelakuan mereka inilah yang menjadi magnet bagi ratusan ribu manusia untuk datang memenuhi kawasan terintegrasi Duku Atas. Mereka pun melabeli aksi ini sebagai Citayam Fashion Week, sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran sederhana Bonge dan kawan-kawannya. Jika Bonge dan kawan-kawan datang ke Duku Atas dengan menumpang kereta api, maka orang-orang mapan dari kota ini datang ke kawasan CFW dengan mengendarai mobil pribadi. Parkiran pun berderet di pinggiran Jalan Talang Betutu, Jalan Pelaju, Jalan Sungai Gerong, Jalan Kota Bumi, dan di lokasi-lokasi lainnya yang menyebabkan kemacetan. Jelas, bukan Bonge CS yang mengganggu ketertiban umum. Terlebih di antara ratusan ribu pendatang, ada pula kelompok cowok kemayu yang memang di dunia fashion mereka selalu eksis. Polemik pun terjadi. Warga seantero Indonesia bisa melihat aksi-aksi mereka lewat layar HP, dan dengan mudahnya mereka pun menuding jika Citayam Fashion Week itu ajang maksiat dan sebagainya. Gegara hal ini banyak yang muak dengan Citayam Fashion Week dan menghujatnya. Padahal semua itu bukan salah Bonge dan kawan-kawan. Seharusnya di saat itu, di awal CFW meledak, pemerintah dengan sigap merespon fenomena ini yang mampu mengendalikan, mengarahkan, dan kemudian membesarkan kegiatan kreativitas CFW sebagai salah satu destinasi wisata di Jakarta yang mampu menumbuhkan peluang bagi UMKM. Tapi tidak, respon pemerintah
daerah maupun pusat sangat lambat dan gagap. Andai pemerintah sigap dan cekatan, maka CFW akan tumbuh menjadi fenomena destinasi baru di ruang ketiga bagi warga Jakarta. Tapi kenyataannya tidak, sehingga CFW berjalan dengan liar. Dan secara kasat mata bisa dilihat jika anak-anak SCBD sebagai pelopor malah tersingkirkan oleh mereka yang dari kalangan mapan. Sampai di sini pun pemerintah masih saja diam. Respon mereka hanya menyampaikan wacana-wacana di media tentang lokasi alternatif dan hal-hal lainnya yang sama sekali tidak menyentuh akar masalah atau substansinya. CFW menjadi garing dan membosankan. Terlebih, anak-anak SCBD asli dengan style rebel atau outfit pemberontakannya malah tersingkir. CFW menjadi tidak asik lagi, dan pemerintah pun masih adem ayem saja. Maka bisa dipastikan, fenomena ini dalam waktu tidak lama lagi akan dilupakan. Kawasan Duku Atas akan kembali sepi seperti sedia kala. Dan Bongnya CS pun mungkin akan tetap ada di sana, beraktivitas bikin konten untuk bisa meraup cuan dari media sosial kembali. Dan mungkin juga masih ada endorse produk dari beberapa pihak. Kawasan terintegrasi Duku Atas akan menjadi the silent memorial bagi sebuah kesempatan emas yang disia-siakan. Kelak, ketika tua, akan ada dari kita yang bercerita kepada anak cucu. Jika dulu di kawasan Duku Atas ada sebuah momentum yang sangat bagus, namun disia-siakan oleh pemerintah, sehingga momentum itu hilang tak berbekas. Energi itu abadi, energi itu kekal. Dia akan mencari tempat lain yang cocok untuk bisa eksis dan meledak dalam skala yang masif. Entah di mana, yang jelas bukan di Duku Atas. Salam.